Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bisa hadir di majelis subuh gabungan Kelurahan Curug yang dilaksanakan oleh MUI Kelurahan Curug. Kalau kita bicara tentang umat Islam, kalau kita bicara tentang ulama, Indonesia yang kita cintai ini warisan para ulama. Jauh sebelum Portugis datang ke Indonesia, kita tahu di Jawa Barat ada Kerajaan Siliwangi, kerajaan Hindu terbesar. Kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah dikuasai oleh Majapahit. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Majapahit dirongrong oleh Kesultanan Demak, Tuban, Gresik. Kemudian di Jawa Barat, Siliwangi, salah satu putranya, Raden Cakrabuana, kemudian mendirikan Kesultanan Cirebon, berekspansi menjadi Kesultanan Banten. Banten, Cirebon, Demak, Gresik, Tuban, dan seterusnya. Ketika Portugis datang, Indonesia yang dulu bernama Nusantara adalah kumpulan dari kesultanan-kesultanan yang dipimpin oleh para sultan, yang sistem pemerintahannya, tata kelola kerajaannya didasarkan pada nilai-nilai Islam. Kita tahu kemudian bahwa tanah Jawa diislamkan oleh para wali songo, dan sebagian wali songo itu adalah pucuk-pucuk pimpinan dari sultan-sultan itu. Jadi negeri kita yang kita cintai ini adalah negeri yang awalnya memang dipimpin oleh para sultan, nilai-nilai Islam kerap dan selalu menjadi inspirasi dalam proses pemerintahannya. Samudra Pasai kita tahu. Kemudian negeri-negeri di tanah Pagaruyung. Kemudian negeri Kesultanan Melayu Delhi. Kemudian negeri Kesultanan Palembang. Kesultanan Lampung. Nyebrang ke tanah Jawa, Kesultanan Banten. Kesultanan Mataram Islam. Nyebrang ke Sumbawa, Kesultanan Sumba. Nyebrang lagi ke Maluku ada Ternate, Tidore. Nyebrang ke Sulawesi ada Kesultanan Goa. Kemudian melahirkan tanah Makassar, Bugis, Kesultanan Bugis. Nyebrang lagi Kalimantan ada Kesultanan Banjar, yang telah melahirkan para ulama, ya. Syekh Nuruddin Araniri, Syekh Hamzah Pansuri, kemudian Syekh Khotib Minangkabawi, Syekh Abdus Salam Palimbani. Nyebrang ke tanah Jawa, kita punya guru, punya mualim yang menjadi inspirator dunia Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kitab-kitabnya sampai hari ini masih dikaji di seluruh pondok pesantren dari Yaman sampai Nusantara. Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab tafsir, kitab hadis, kitab akhlak, kitab tasawuf menjadi masterpiece karya-karya beliau yang sampai hari ini selalu dikaji oleh seluruh kaum muslimin. Di Sumba ada Syekh Abdul Rojak As-Sumbawi, kitabnya Sirajul Huda. Kemudian Syekh Arsad Al-Banjari di Kalimantan, kitabnya Sabilal Muhtadin. Itu negeri-negeri Islam melahirkan para ulama dengan karya-karya besar. Ini cikal bakal Indonesia. Kemudian kita tarik garis waktunya awal abad 20. Awal abad 20, 1900-an. 1905 para kiai muncul satu kesadaran pertama tentang pentingnya mengorganisir sebuah massa. Maka muncullah apa yang kita sebut tahun 1905 Sarekat Islam. Sarekat Islam. Pendirinya Kiai Haji Ahmad Samanhudi. Kemudian berkembang memiliki 2 juta pengikut. Bayangkan tahun 1905, kemudian 1908 itu sudah punya 2 juta pengikut. Budi Utomo waktu itu 1908
punya segelintir saja pengikut mahasiswa Stopia, mahasiswa kedokteran di Jakarta, tapi Sarekat Islam anggotanya 2 juta. 1912 lahir organisasi modern pertama yang mengajarkan Islam dan pendidikan umum, namanya Muhammadiyah, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian 1926 lahir organisasi terbesar di dunia yang mengumpulkan kiai-kiai di kampung, yang membina nelayan, membina petani, membina umat di gunung, di laut, di pantai, yang bernama Nahdlatul Ulama oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari 1926. Kemudian 1928 itulah titik pertama berdirinya negara. Secara resmi muncul kata Indonesia. Sumpah Pemuda. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Dari Jong Celebes, Jong Borneo, Jong Japa, Jong Betawi, Jong Sumatera, Jong Padang, mendeklarasikan sebuah deklarasi bersama yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. 1928 diawali dari Sarekat Islam, diawali dari Muhammadiyah, diawali dari Nahdlatul Ulama, baru kemudian lahir Sumpah Pemuda. Kita tahu bahwa 1915 ada seorang anak muda usianya 14 tahun dari Blitar, orang yang cerdas, datang ke rumah Kiai Haji Umar Said Cokro Aminoto. Anak muda 14 tahun ini gandrung dengan gaya ceramah Haji Umar Said Cokro Aminoto, pemimpin besar Sarekat Islam. Kemudian anak muda 14 tahun ini akan sekolah di Surabaya. Siapa anak muda ini yang kemudian mondok kepada Kiai Haji Umar Said Cokro Aminoto? Beliau adalah Bung Karno. Di Jalan Peneleh 7 Surabaya, Bung Karno datang ke rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, Ketua Umum Sarekat Islam, sampai 1921. 6 tahun bayangkan. Bung Karno nyantri kepada Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bersama siapa? Alimin, Muso, Kiai Haji Agus Salim, salah satu guru beliau. Artinya apa? Bung Karno mendapatkan ideologi awal justru dari guru bangsa yang berideologi Islam, yang menyebarkan nilai-nilai nasionalisme Islam. Bahkan Bung Karno tidak hanya nyantri, ada putri Haji Umar Said Cokro Aminoto yang bernama Siti Utari. Itulah istri pertama Bung Karno. Jadi pertama beliau nikah kepada istri seorang kiai, Ketua Umum Sarekat Islam. Makanya ketika 29 Mei 1945 dan 1 Juni Bung Karno dijadwalkan untuk menyampaikan pandangannya tentang dasar negara, apa yang Bung Karno lakukan ketika beliau besok ingin menyampaikan pandangan tentang Pancasila? Beliau utus orang ke Jombang, ke Tebu Ireng, menemui Mbah Hasyim, menyampaikan bahwa inilah yang akan saya sampaikan untuk jadi dasar negara. Dan beliau minta restu. Apa yang dilakukan oleh Mbah Hasyim dan santri Tebu Ireng? Membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 150.000 kali. Jadi kelahiran Pancasila itu, yang polemiknya adalah antara ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam, bagi pemeluk-pemeluknya diawali dengan pergulatan spiritual yang luar biasa, bahkan perlu didorong oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, didorong oleh 150.000 surah Al-Ikhlas. Makanya ketika ada penolakan terhadap 7 kata, kemudian beralih menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu sesungguhnya penegasan dari yang awalnya hanya ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa, jelas tauhidnya. Dan ini kemenangan yang luar biasa. Kalau hanya ketuhanan dengan menjalankan dan seterusnya, itu justru sangat
parsial. Tapi begitu ketuhanan yang Maha Esa jelas, menohok, dan langsung mengatakan bahwa ketika kita menjalankan Pancasila, sila pertama yang harus kita laksanakan adalah menjalankan tauhid. Karena dari 6 agama di Indonesia yang secara spesifik gamblang, siapapun gampang ingat, siapapun bisa paham tentang tauhid, tentang ketuhanan yang Maha Esa, hanya Islam yang mampu menjelaskan. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, dan seterusnya. Hanya Islam. Yang lain ada yang Trinitas, yang Hindu, Buddha, politeis, dan seterusnya. Ini para ulama kita. Di BPUPK, Bung Karno menyampaikan 5 dasar. Melahirkanlah 17 Agustus 45, kita proklamirkan kemerdekaan kita. 9 Ramadan. 9 Ramadan. Ada yang mengatakan 10 Ramadan. Ya. 10 Ramadan atau 9 Ramadan. Yang pasti 17 Agustus itu bulan suci Ramadan. Jadi dibacakan teks proklamasi itu dalam kondisi Bung Karno puasa, Bung Hatta puasa. Semua yang hadir kecuali yang non-muslim melaksanakan puasa. Di hari 16 Agustus menjelang 17 Agustus, mereka mengoreksi naskah proklamasi itu sampai setengah 4 pagi. Bung Karno dengan Bung Hatta. Sampai Bung Hatta itu katanya dalam sejarah dituliskan sahur hanya dengan 1 lembar roti dan 1 butir telur. Kemudian beliau buru-buru pulang dan Bung Karno berpesan setengah 10 balik lagi tak. Gitu kira-kira, ya kan? Awas lo baik-baik tiduran, gitu kira-kira kata Bung Karno. Bayangkan, Pak. Jadi betapa nilai-nilai Islam dan kita kemudian dipayungi oleh nilai-nilai Islam. Tadi sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Saya percepat. Ini adalah pernyataan tauhid. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas, kalau kita bicara tentang manusia, terus adab, maka kita bicara tentang akhlak. Jadi pertama itu syahadat, tauhid kita. Yang kedua, akhlak kita. Bagaimana kita mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di kota Depok ada istilah kota sejuta maulid. Ya. Dan ada MOU tertulis antara MUI Majelis Ulama Indonesia dengan pemerintah Kota Depok. Dan itu satu-satunya, Pak, di Indonesia. Pembangunan fisik itu penting. Pembangunan jalan itu penting. Menerangi jalan raya itu penting. Membangun rumah yang rusak itu penting. Membuat puskesmas itu penting. Tetapi tadi disampaikan oleh guru kita, KJ Endang. Dibina oleh MUI, dibina oleh Basnas. Membangun sumber daya manusia yang berakhlak, yang memiliki kepribadian Indonesia, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada Al-Quran, berakhlak mulia, itu lebih penting dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan kita itu disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dalam Undang-Undang Dasar ayat 1 pasal 29, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat keduanya, setiap warga negara berhak untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Ini yang menjadi landasan kita. Dan kepribadian bangsa kita adalah kepribadian bangsa yang religius. Alhamdulillah, Kota Depok ada ratusan, ada puluhan, ada ribuan penghafal Al-Quran hari ini. Kalau kita jalan-jalan ke Fakultas MIPA UI, kemudian kita jalan ke Fakultas Teknik UI, kita jalan-jalan ke ITB, di antara mahasiswa-mahasiswi berprestasi, di antara mereka, sangat banyak di antara mereka adalah para penghafal Al-Quran.
Ini sesuatu yang membahagiakan kita, dan salah satu peran yang sangat terlibat adalah peran lembaga-lembaga zakat. Meningkatnya kesadaran zakat itu diawali dari tahun 1996 sejak Republika menggulirkan dompet duafa. Bang Eri Sudewo waktu itu, ya kan? Program yang bernama dompet duafa kemudian melahirkan Institut Manajemen Zakat, kemudian melahirkan forum zakat, kemudian melahirkan forum-forum kajian di masjid-masjid perkantoran, kemudian melahirkan kebijakan regulasi yang mengatur zakat. Dan hari ini kita sudah punya undang-undang tentang zakat. Hari ini peradaban zakat mudah-mudahan akan berimplikasi sangat positif bagi semua sektor kehidupan masyarakat, utamanya dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Karena majunya sebuah bangsa tidak dari kuatnya mereka hanya datang ke masjid, tapi otak mereka diisi dengan kemampuan ilmu, iman, dan etos kerja yang tinggi. Dan itu mudah-mudahan lahir dari pendidikan yang baik. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.